Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial 2, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelompok sosial. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Safa Kamila dengan NPM 105215414, kelas 2 PA 16. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kelompok menurut para ahli. Pengertian kelompok menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Muzafir Syarif tahun 1962. Dalam bukunya Intergroup Relation and Leadership yang menyatakan kelompok adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang pada waktu tertentu berdiri dalam status kurang lebih yang bergantung pada hubungan peran satu sama lain dan yang secara eksplisit atau implisit memiliki seperangkat nilai atau norma yang mengatur sendiri tingkah laku anggota individu setidak-tidaknya dalam hal-hal yang berkonsekuensi pada kelompok. Selanjutnya menurut Warsha dan Cooper tahun 1983. Kelompok sosial itu suatu kumpulan orang-orang yang dikatakan sebagai kelompok apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu orang-orang dalam kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, orang-orang tersebut mempunyai rasa kebersamaan dan merasa bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang ketiga, ada sedikitnya satu tujuan bersama dan kelompok tersebut berusaha untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya, ada dari Sheriff dan Sheriff tahun 1956. Kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Perbandingan dari tiga teori tersebut dalam kelompok sosial itu adalah selalu menitikberatkan tentang interaksi komunikasi individu dengan individu yang lain sebagai satu kesatuan dan ada suatu tujuan bersama dalam kelompok tersebut yang harus dicapai bersama-sama dan diwujudkan bersama-sama. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran sosial. Peran sosial menurut Taufik Rohman adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau sebuah kelompok sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Nah, perilaku seseorang ini diharapkan yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat ini melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seseorang dengan status sosialnya. Nah, bila seseorang individu ini telah melaksanakan kewajibannya dan meminta hak-haknya sesuai dengan status sosial yang disandangnya, dia telah menjalankan suatu peran yang benar atau tepat. Nah, jadi peran sosial ini dapat disimpulkan bahwa suatu peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena ini merupakan peran yang dapat mengatur perilaku seseorang yang berada di dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Itu contohnya seperti pemimpin dalam kota, seperti misalnya wali kota, karena wali kota juga mempunyai peran sosial untuk memimpin masyarakat-masyarakat di dalam satu kota, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran gender. Nah, peran gender ini merujuk pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan dan juga laki-laki. Nah, padahal kenyataannya perempuan dan laki-laki ini secara biologis pun sudah berbeda. Nah,
kebudayaan yang kemudian mengurai sebuah perbedaan ke dalam pengharapan masyarakat tentang kegiatan yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki. Maka lama-kelamaan perbedaan gender ini seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat yang tidak dapat diubah lagi. Padahal pada kenyataannya perempuan juga bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki, dan laki-laki juga bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Nah, jadi karena stigma masyarakat bahwa perempuan itu harus di rumah, mengurus rumah tangga, menjadi istri yang baik dan segala macam, pada kenyataannya perempuan juga tidak harus selamanya seperti itu, tapi peran perempuan juga bisa lebih dari itu. Misalnya dia juga mencari nafkah uh, secara wajib untuk keluarganya dan lain-lain. Begitupun laki-laki. Laki-laki bukan hanya sekedar harus yang kerja keras, menafkahi wajib keluarganya, dan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Pada kenyataannya laki-laki juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang itu bukan seharusnya pekerjaan perempuan saja, tapi lelaki juga harus bisa melakukan pekerjaan di rumah tangga gitu. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok menurut Taylor dalam buku Hermione dan kawan-kawan mengatakan bahwa kohesivitas adalah daya tarik baik positif maupun negatif yang menyebabkan anggota kelompok tersebut bertahan dalam kelompoknya. Nah, kohesivitas ini mengikat seluruh anggota kelompok agar tetap berada dalam kelompoknya dan menangkal pengaruh yang menarik anggota agar keluar dari kelompok tersebut. Mencegah supaya anggota kelompoknya itu keluar dari kelompok tersebut. Kohesivitas kelompok itu menurut Robbins dalam buku Komaria dan kawan-kawan menyatakan bahwa kohesivitas kelompok adalah sejauh mana anggota ini merasa tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi bagaimana kohesivitas kelompok ini itu mempertahankan sebuah kelompok supaya anggota kelompok tersebut betah dalam kelompok itu, supaya tidak ada anggota yang keluar dari kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang social facilitation. Social facilitation atau fasilitasi sosial itu berasal dari kata Prancis, yaitu facile, artinya mudah. Nah, kata mudah ini ditujukan sebagai suatu kelancaran atau peningkatan kualitas performa karena ditonton oleh kelompok. Nah, kelompok ini mempengaruhi kualitas performa sehingga terasa lebih mudah dilakukan. Nah, contohnya ketika presentasi sendirian dengan presentasi dengan kelompok. Nah, biasanya presentasi sendirian ini kita sebagai manusia itu akan merasa secara psikologis ya, akan merasa tegang, ketakutan, dan juga gugup karena sendirian untuk presentasi. Nah, sedangkan presentasi bersama kelompok itu cenderung lebih berani dan juga tidak merasa sendirian karena merasa ditemani gitu, merasa ditemani dengan teman-teman di satu kelompok tersebut gitu. Jadi fasilitasi sosial ini juga, jadi kelompok itu sangat mempengaruhi kualitas performa seseorang, jadi mudah dilakukan gitu. Jadi ketika presentasi dengan kelompok itu terasa mudah, terasa lebih enjoy, terasa lebih lebih mudah dilakukannya gitu, lebih lebih berani, lebih ya seperti itu. Oke, sekian
presentasi dari saya tentang kelompok sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.